masjid yang namanya ada dalam Al-Quran. Wa idza afidtum min Arafat fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Ini yang dinamakan dengan Masjid Masy'aril Haram yang ada di wilayah Muzdalifah. Masjid Masy'aril Haram itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad berada ketika beliau berada di Muzdalifah. Nabi Muhammad ketika berada di Muzdalifah, paling banyaknya doa yang didoakan, dilafazkan oleh Nabi Muhammad ketika berada di Muzdalifah adalah, ada yang tahu doa apa? Doa apa? Sapu jagat. Tahu nggak? Sapu jagat, semua orang Indonesia pasti tahu. Kalau orang Arab itu nggak akan tahu doa sapu jagat. Beneran? Karena di sini ada bahasa sapu tapi jagatnya itu nggak ada. Kita nggak akan tahu. Kanan kiri Bapak Ibu sekalian itu banyak sekali kerikil. Ya, di bawah itu banyak sekali kerikil. Kerikil ini bukan hiasan, kerikil ini bukan kebetulan, tapi kerikil, semua kerikil yang ada di area Muzdalifah itu memang diproyeksikan oleh pemerintah untuk diambil 1 tahun sekali. Semua kerikil-kerikil ini, karena ini area pengambilan kerikil ketika nanti dari Muzdalifah langsung menuju ke Mina. Di Mina nantinya akan lempar jumrah. Tapi mohon maaf, ini yang lucu. Dulu saya pernah waktu haji, ya Allah, saya masih ingat betul. Waktu haji saya diminta untuk menjadi pembimbing Haji Plus. Haji Plus selama 25 hari kurang lebih. Terus ada bapak-bapak yang ketika berada di Arafah, bapak itu ngambil batu. Bayangkan, Arafah itu sudah keluar dari tanah haram, artinya sudah tanah halal. Kalau mungkin batunya batu tanah haram, mungkin tidak boleh, ya kan? Semua hal yang ada di tanah haram itu tidak boleh dipindah dan lain semacamnya, apalagi sampai bawa di Indonesia. Arafah itu sudah keluar dari tanah haram, sudah di luar tanah haram, tapi bapak itu ngambil batu. Bayangkan, ngambil batu diam-diam dibawa ke Indonesia. Sampai di Indonesia 2 bulan dari bapak itu pulang ke Indonesia, bapak itu telepon saya. Ya, telepon. Kata bapak itu, Ustaz, saya boleh minta tolong? Iya boleh. Saya baru sadar dari koma. Bapak itu baru sadar dari koma kecelakaan setelah pulang ke Indonesia. Dan saya punya firasat tidak enak mengenai. Bapak bilang bahwa bapak itu ngambil batu di Arafah, ngambil batu di Jabal Rahmah, ngambil batu, dan bapaknya minta tolong ke saya agar batunya itu akan dikasih ke saya dan saya mengembalikan ke tempat asalnya. Bayangkan, makanya nggak usah aneh-aneh. Ya, ada batu-batu, nggak ada tanah, nggak ada. Ya udah, air zam-zam aja. Mau ngambil oleh-oleh air zam, jangan yang aneh-aneh. Bapak-bapak ini kebiasaan akik lah, lain permata lah, ya kan? Biasa. Jadi jangan sampai seperti itu. Artinya apa? Kalau mau pakai akik sekalian beli permata untuk istrinya, ibu ya, ibu. Sekalian kan bahagiakan istri, banyak pahalanya, banyak rezekinya, Bu. Benar gak, Bu? Kencang kan? Selanjutnya ini kita akan langsung samping kanan, ya. Ini udah masuk area Mina. Samping kanan Bapak Ibu sekalian, yang mana ada tenda-tenda berwarna putih, tenda permanen. Ini tenda permanen tanpa bongkar pasang sama sekali. Tenda permanen. Ini adalah tenda Mina. Ya. Tenda Mina semuanya. Dan sebelum area Mina itu, perbatasan dari Mina dengan Muzdalifah itu ada satu tempat angker. Ini beneran angker kan gitu. Beda dengan di Indonesia blorong lah apa idul, itu beda. Ini beneran angker. Kenapa demikian? Karena tempat tersebut tempat diadabnya Abraha dan juga kaumnya. Ya, namanya Wadi Muhassir. Nanti saya akan ceritakan mengenai Wadi Muhassir. Di samping kiri, Bapak Ibu sekalian, di atas dari bukit samping kiri itu ada satu tugu kecil. Kelihatan nggak?
Warna coklat. Itu adalah yang tempat yang dipercaya sebagai TKP di mana Nabi Ibrahim alaihissalam hendak membunuh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Katanya. Kenapa saya bilang katanya? Saya akan jelaskan. Kenapa saya bilang katanya atau hal yang dipercaya? Karena ini termasuk cerita Israiliyat. Tidak ada tendensi yang kuat, tidak ada tendensi dari Al-Quran ataupun hadis yang benar-benar mengatakan di mana letak TKP Nabi Ibrahim hendak membunuh Nabi Ismail. Adanya hanya ceritanya, ya, dari Nabi Muhammad hanya ceritanya, bukan kok lengkap dengan TKP-nya. Melainkan tempat tersebut itu dipercaya dari zaman dahulu dari cerita Israiliyat bahasanya. Orang-orang Bani Israel, tahu nggak orang Bani Israel? Mengenai orang-orang Bani Israel, insya Allah ingatkan ya. Orang-orang Bani Israel itu bercerita bahwasanya di sana tempatnya. Tapi kalau kita merujuk pada tafsir yang mana Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya, dalam tafsir Qurtubi menjelaskan dalam ayat ya abadi ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni azbahuk, kata Nabi Ibrahim, lalu jawaban dari Nabi Ismail ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dalam ayat tersebut Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya ada 3 kemungkinan, kata beliau, 3 TKP yang lebih dekat pada kenyataan. Ya, yang pertama tempat penyembelihan itu di Hijr Ismail, di dekatnya Ka'bah. Yang kedua itu di perbatasan tanah haram pada Mekah dan tanah halal. Kita sudah jauh meninggalkan tanah haram. Dan yang ketiga itu jauh sekali di dekat Palestina, karena memang Nabi Ibrahim asalnya orang mana? Palestina. Kata Imam Qurtubi demikian. Makanya itu yang paling dekat. Kanan kiri kita semuanya ini adalah tenda Mina seperti yang saya sebutkan tadi. Sepanjang Bapak Ibu melihat ada titik hitam, titik putih ya, titik putih, ya, titik-titik payung berwarna putih, itu semuanya adalah area Mina. Ada AC-nya? Ada. Itu semua ada AC-nya? Enggak ada AC-nya. Panggang. Enggak matang, enggak ada AC-nya. Iya, itu semuanya ada AC-nya. Ada toiletnya, ada AC-nya, ada coolernya, ada heaternya, ya kan? Ada semua. Ya. Nah iya masa iya sekarang mau ke sana. Di samping kiri, saya tunjukkan di samping kiri belakang itu ada masjid. Ini masjid istimewa. Iya, namanya adalah Masjid Khif, itu belakang tuh. 4 menara kecil-kecil, itu masjid istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu fi Masjidil Khif 70 nabiyan. Pernah salat di masjid tersebut 70 nabi, minhum Musa alaihissalam. Di antara 70 adalah Nabi Musa. Terus di sebelah sana itu tempat pelemparan jumrah tuh, sebelah kiri tuh. Yang tingkat-tingkat, tingkat-tingkat kayak tempat parkir. Nah, itu dia tempat pelemparan jumrahnya. Jadi bayangkan dari sebelah kanan, ujung sebelah kanan sana yang ada tenda, ke sebelah kiri jalan kaki. Di sini nggak ada ojek, nggak ada becak, nggak ada apa-apa. Benar. Yang ada di sini kendaraan itu hanya kendaraan sampah sama kendaraan polisi. Nggak ada. Jadi setua apapun, nggak bisa jalan bagaimanapun, kalau di Mina tetap harus effort, ya, harus berusaha sendiri untuk melempar jumrah. Karena dari sebelah kanan tadi itu, ujung sebelah kanan itu, ya kan? Ke sebelah kiri itu lempar jumrah sana. Biasanya yang jalan barusan kita lewati itu kan pemisah antara sebelah kanan dan sebelah kiri, ya kan? Bedanya di mana? Bedanya di uang. Tenda itu tidak gratis. Tenda itu disewakan oleh pemerintah Saudi Arab gitu. Kalau yang reguler, yang nyewa tendanya adalah negara. Ya, kalau yang plus dan lain semacamnya, yang nyewa tendanya adalah travel. Makanya lebih mahal itu sebelah kanan, dekat dengan
tempat pelemparan jumroh. Yang reguler, ini tenda Mina. Yang reguler biasa di Indonesia itu di sini. Fasilitasnya sama, tapi jaraknya yang berbeda. Nah, ini tuh. Ada di atas bukit sana, ada di bawahnya sana kan. Semuanya. Biasanya yang reguler, mohon maaf, reguler Indonesia itu di sini. Jarak dari sini itu kan lewat rombongan, pulang pergi, PP harus pulang pergi. Berapa hari? Berapa hari? Hah? Sebulan lebih itu dari Indonesia. Enggak, yang di sini, yang di Arafahnya itu minimal 3 hari. Yang di Minanya minimal 3 hari. PP 3 hari itu minimal. Maksimal 4 hari. Mulai dari tanggal 10, 11, 12 itu kalau nafar awal. Kalau nafar tani itu ditambah dengan 13. Itu nafar tani. Bayangkan jalan kaki PB itu kurang lebih 9 km setiap harinya. Cukuplah untuk olahraga kan? Cukup. Hah? Iya, cukup lah. Kapan lagi olahraga dapat pahala? Kan? Tapi yang penting, mohon maaf, ini yang terpenting Bapak Ibu sekalian. Banyak di antara kita yang terkecoh, mohon maaf. Ini sangat penting, banyak di antara kita yang terkecoh dengan banyaknya uang yang sudah dikeluarkan, dengan banyaknya usaha yang sudah dilakukan, tapi sampainya di Makkah, sampainya di Madinah tidak sesuai ekspektasi. Banyak yang terkecoh dengan ini. Mohon maaf, tidak masalah Bapak Ibu itu komplain ke travel, ke negara bahkan, itu tidak masalah. Ya, saya dukung. Jika itu adalah hak Bapak Ibu, saya dukung mengambil haknya Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon, jangan di sini tempatnya. Di sini itu bukan untuk komplain nikmatnya Allah Ta'ala, tapi untuk mensyukurinya. Kalau mau komplain silahkan di Indonesia, datangi travelnya, datangi KBIH-nya kalau naik haji, datangi. Ambil uang haknya Bapak Ibu, tuntut uang haknya Bapak Ibu. Tapi jangan di sini. Di sini itu fungsinya, tempatnya untuk mensyukuri, bukan untuk mengingkari. Ya, sebanyak apapun saya sudah katakan kemarin di bis saya. Saya sudah katakan kemarin, Bapak Ibu banyak yang lebih kaya dari Bapak Ibu sekalian. Ya, di Indonesia banyak yang lebih kaya. Di dunia umatnya, makhluknya Allah Ta'ala yang Islam itu banyak yang lebih kaya dari kita yang di bis ini. Banyak yang lebih sehat badannya dari kita yang ada di bis ini. Tapi siapa yang Allah Ta'ala panggil? Kita yang ada di bis ini. Ya, yang Allah Ta'ala panggil kita, yang uang kita pas-pasan, kesehatan kita juga pas-pasan. Itu yang Allah Ta'ala panggil. Sampai di sini kita mau mengingkari nikmat tersebut dengan banyak hal-hal yang masih dipermasalahkan. Enggak masalah jika itu hak, jika itu adalah janji dari travel, jika itu janji dari KBIH, silahkan tuntut janji itu. Tapi nanti di Indonesia, di sini waktunya adalah untuk fokus ibadah, di sini waktunya adalah untuk fokus dengan bersyukur. Jadi jangan sampai terkecoh dengan